menganut agama siapa? Agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa agamanya? Islam, sama. Ya. Jadi mereka sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu penduduk kota Mekah. Kemudian, saya ringkas saja. Kemudian dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun terus berjalan, pasti istilahnya ulama menggambarkan itu namanya cahaya itu lama-lama ya tambah redup ya. Kita beri lampu suwe-suwe ya redup nanti esok mati, ada waktunya kan gitu. Nah ketika zaman Nabi Ismail kuat Islam itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tapi dengan berjalannya zaman waktu mulai dimasukkan kesirikan-kesirikan, tapi sisa-sisa ajaran Nabi Ismail masih ada. Itu yang harus kita pahami ya. Makanya di sini beliau menceritakan, saya ringkas ini ya. Dulu itu mereka yang menyembah Allah, orang Mekah itu. Siapa pertama kali yang mengajari mereka menyembah patung? Nah itu, yaitu orang yang bernama Amr bin Luhai bin Qam'ah, jaddu Khuza'ah, kakeknya Khuza'ah ya. Ini pertama kali orang yang memasukkan patung ke negeri Arab ya. Yang pertama kali memasukkan syirik. Dalam riwayat Rawa Ibnu Ishaq an Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi anna Aba Saleh As-Samman haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Beliau diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi, sesungguhnya Abu Saleh As-Samman memberitahukan kepada beliau, dia pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berkata Nabi Muhammad SAW li Aktham bin John al-Khuzai. Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Aktham. Apa kata Rasulullah? Ya Aktham, wahai Aktham, ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf yajurru qasbahu finnar. Wahai Aktham, aku melihat Amr bin Luhai ya, dia itu menarik ususnya di neraka. Amr bin Luhai ini pertama kali orang yang masukkan kesyirikan di Mekah khususnya ya, di Arab ini. Nah Rasul mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai di neraka ketika itu narik ususnya. Jadi mungkin disiksa di neraka sampai ususnya ucul kabeh, ditariki mungkin ketika beliau Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj, dilihat masuk ke surga. Beliau juga rutenya ada rute ke surga, rute ke neraka Nabi Muhammad SAW. Tapi itu sebagian ulama mengatakan alamul mithal, itu alam perumpamaan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, lo kok di surga? Rasulullah di surga ketemu melihat ini, melihat itu, di neraka melihat ini, kan belum kiamat, kok iso di neraka kabeh wong itu. Kan nanti prosesnya, ketika mereka nanti dibangkitkan, baru ada hisab, baru ada ini. Loh ini kok Rasul melihat? Ya ulama mengatakan itu namanya alamul mithal, alam perumpamaan ya, alam perumpamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan demikian, itu namanya alamul mithal, alam perumpamaan. Nah yang dilihat oleh Nabi termasuk ketika masuk melihat neraka, melihat ini Amr bin Luhai ya jurru qasbahu, narik ususnya neraka. Terus Rasul mengatakan kepada sahabatnya Aktham ini, fama ra'aitu rajulan ashbah bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Wahai Aktham, saya tidak melihat orang yang serupa dengan Aktham, dengan Amr bin Luhai seperti engkau. Jadi modelnya wajah jenenganku mirip DE gitu. Wajah bahaya. Jadi Rasul mengatakan wajahmu mirip sama dia. Saya tidak pernah melihat orang yang serupa dengan Amr kecuali kamu. Mirip dengan Amr bin Luhai. Bingung Pak sahabat Aktham ini. Faqala Aktham,
asa an yadurani syibhuhu ya Rasulullah. Apakah nanti bisa bermasalah keserupaan saya dengan dia wahai Rasulullah? Mosok medeni nek padha. Ana bahayae ndak? Ya. Maka Rasul mengatakan qala la, ndak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Kamu orang mukmin, dia orang kafir. Ya. Maka Rasul mengatakan, menceritakan, innahu kana awwalu man ghayyara dina Ismail, kata Rasulullah. Itu Amr bin Luhai, kata Rasulullah, pertama kali yang merubah agamanya Nabi Ismail. Pertama kali yang merubah agama Nabi Ismail. Fanasabal authan, dia yang meletakkan patung-patung. Itu Amr bin Luhai. Kok duwe anak aja jenenge iku lho, Pak, ya. Bahaya kan ya. Terus wabahharul buhaira, dia yang pertama kali memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kayak Tuhan-Tuhan gitu ya. Oh ini buat panganan Tuhan nih ya. Wasaya basaibah wa wasalal wasilah, begitu pula yang mempersembahkan onta untuk berhala. Ada onta khusus, oh onta sing kayak ini nih yang disukai Tuhan iki, sebenarnya dikasihkan. Oh tidak boleh naik ini, onta yang seperti ini. Itu Amr bin Luhai yang pertama seperti itu. Wahammal hami, ya itu tadi ya, yang meyakini onta tertentu yang tidak boleh dinaiki. Itu semua kata Nabi penyebabnya ya ini Amr bin Luhai. Pertama kali yang merubah agama Nabi Ismail, kata Rasulullah SAW. Nah, makanya ceritanya bagaimana? Ibnu Hisham meriwayatkan, menceritakan bagaimana kok bisa Amr bin Luhai ini memasukkan patung ke negeri Arab, Mekah khususnya ya. Dulu keluar Amr bin Luhai ini dari Mekah ke negeri Syam, mungkin untuk berniaga, biasa orang seperti itu. Ketika dia sampai ke tempat namanya Ma'ab min Ardil Balqa, nggak tahu pasnya di mana ini ya. Ketika itu bertemu ada Amalik, yaitu anak keturunan daripada Amlak, cucu keturunan Lawid bin Sam bin Nuh, Nabi Nuh, anak keturunan Nabi Nuh ya. Keturunan yang keberapa nggak tahu. Nah, Amr ini melihat mereka sedang menyembah berhala, menyembah patung-patung ini ya. Faqala lahum, berkata Amr bin Luhai ini, ma hadhil asnam allati arakum ta'budun. Ini patung-patung apa sing sampean sembah ini? Amr tadi ini bin Luhai tanya kepada keturunan daripada Nabi Nuh tadi ini. Ya, keturunan yang keberapa tapi ya. Maka dia mengatakan ini patung-patung yang kami sembah. Kalau kita minta hujan, turun hujan. Kalau kita minta pertolongan, ditolong gitu sama patung-patung ini. Maka Amr bin Luhai, apakah kamu tidak ingin memberikan saya satu buat saya bawa ke Mekah dan negeri Arab sana ya. Akhirnya diberikan patung yang pada waktu itu namanya patung Hubal. Oh, jadi patung, nah semua itu patungnya ada ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Patung-patung itu ada sebagaimana kita ceritakan kemarin ya. Patung yang paling besar namanya Hubal, Rojoi soalnya. Tingginya seperti Ka'bah gitu. Hubal ini ya, kalau dalam keterangan perutnya besar, matanya melotot mungkin ya, tajam, tingginya se-Ka'bah. Itu Hubal. Kok jenenge anak Hubal, bahaya Pak ya. Nah, semua patung itu semuanya masih ada sampai kapan? Sampai Rasul Fathul Mekah. Di tempatnya masing-masing itu patung. Yang paling besar ya ini Sayyidina Nabi Hubal. Ketika masuk pasukan Islam bersama Nabi Muhammad SAW, Mekah dikuasai, hancurkan kata Nabi Muhammad. Hancurkan semuanya. Dihancurkan semuanya. Kecuali siji, Rojoi Hubal ini. Ya Rasulullah, nek patung-patung sing cilik sudah bersih semuanya, tinggal bose ya. Sing paling gede, kenapa? Besar, siapa yang bisa menghancurkan? Ka'bah tingginya ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk naik ke pundaknya. Ali, kamu naik
di pundak saya, loncat ke atas Ka'bah. Kalau Sayyidina Ali ya nggak sopan ya Kanjeng Nabi, maksud saya naik ke pundak jenengan. Su'ul adab namanya ini, kurang ajar lah. Dan terus bagaimana? Jenengan yang naik ke pundak saya angkat ke atas. Apa kata Rasulullah? Oh, kalau kamu tidak mampu angkat saya, kamu tidak mampu aja Sayyidina Ali. Oh, kuat saya, Sayyidina Ali merasa kuat kan. Kenapa tidak kuat? Nabi ini isinya Quran tok, Pak. Ya. Memegang Al-Quran itu tidak sembarangan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, kata Allah, lele Pak gunung itu. Nah, takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau gunung. Loh, bagaimana itu di Nabi Muhammad SAW? 30 juz. Bagaimana itu di diri Nabi Muhammad SAW? Abot. Bahkan dalam satu keterangan pernah Rasul pernah tidur di pahanya Sayyidina Umar. Mungkin di perjalanan mana, mungkin Rasul kecapean. Pertama kali tidur, ya biasa wae Rasulullah. Kuat Sayyidina Umar. Tahu-tahu tengah-tengah tidurnya Nabi, tahu-tahu Sayyidina Umar gak kuat, seperti ngangkat gunung. Mau bangunin Rasul gak berani, jadi keringnya tentok. Netes mungkin ke wajahnya Nabi, bangun Nabi Muhammad. Kenapa Umar? Ya Rasulullah, saya kayak ngangkat gunung Kanjeng Nabi. Oh iya, barusan saya mendapat wahyu soalnya lewat mimpi. Lalu itu beratnya Nabi Muhammad SAW bagaimana? Abot Pak, wong gunung lele kok. Ya. Seandainya gunung Al-Quran itu turun di atas gunung, maka bisa lele gunung, bisa mengarat karatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengatakan, "Enggak kuat kamu Ali, jangan, enggak kuat." Kuat Rasulullah. Sayyidina Ali karena apa? Merasa enggak pantas masa naik di atasnya Nabi. Ya coba di sini, coba dulu katanya. Coba. Rasul baru menaikkan tangannya tok dingin tok, ya Rasulullah enggak kuat. Nah, diwarai dan enggak kuat. Ya sudah. Kamu yang naik. Ini perintah dari saya. Kan yang memerintahkan Rasulullah. Ya. Makanya kadang-kadang disebutkan oleh ulama, imtithalul amr khairun min sulukil adab. Mementaati perintah itu lebih baik daripada mengutamakan akhlak. Nah, ini kan perintah dari Rasulullah. Dan ini kemuliaan buat Sayyidina Ali. Kenapa yang disuruh Sayyidina Ali bukan yang lainnya oleh Rasulullah? Bukan yang lain sahabat banyak, tapi yang disuruh Sayyidina Ali. Berarti ini menunjukkan kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naik Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika Rasul berdiri mengangkat saya, kan Rasul mungkin duduk dulu. Ketika Sayyidina Ali sudah naik, Rasulullah naik, bangun dari duduknya. Kata Sayyidina Ali, seandainya ketika itu saya seakan-akan kalau ada bintang saya bisa tangkap bintang itu. Seakan-akan tinggi betul. Ketika Rasulullah SAW mengangkat beliau, naik Sayyidina Ali di atas Ka'bah, diikat, dijatuhkan tarik dari bawah. Hubale lugur bisa. Lah orang-orang kafir ini yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW di Jabal Abi Qubais kalau tidak salah, mengatakan kepada Hubal, Hubal, wahai Hubal, ya, selamatkan diri kamu. Itu orang-orang Islam sudah nyerang sekarang. Bahkan dalam satu keterangan sudah dikasih apa pedang, dikalungi pedang Hubal. Dikongkon perang maksudnya. Gue nek langsung ngrubono kon dikongkon perang. Lah ini saking bodohnya, Pak. Jadi sebelum tahu pasukan Islam dikalungi Pak senjata, mereka lari karena ketika itu Rasulullah ketika menguasai Mekah tidak dibunuh sama Nabi orang kafir. Ini rahmatnya Nabi Muhammad. Idhabu fa antum mutulaqo. Kalian semua bebas. Tapi sekarang Mekah tidak boleh ditempati orang kafir. Yang Islam silakan, kafir minggir. Diusir sama Rasulullah. Tapi tidak dibunuh. Nabi niku balas dendam Mbak, oh ketepaan itu. Biar Rasulullah diapakno ae. Ya. Cuma ini kasih sayang Nabi, sehingga mereka disuruh pergi saja, pergi. Tidak boleh tinggal di sini. Ini Mekah khusus untuk umat Islam. Yang Islam silakan tinggal di sini. Yang enggak pergi. Nah itu yang orang kafir-kafir dari atas gunung delok Hubal mau dijatuhkan. Hubal, ya, selamatkan diri kamu Hubal. Iku wis ana pedange, jangan perang iku wis.
Nah, ini kebodohan mereka ya. Makanya alhamdulillah kita semua dijadikan orang-orang yang beriman. Insyaallah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di kota Mekah secara khusus dan Arab pada umumnya. Namanya Amr bin Luhai. Ini masih banyak pembahasannya, kita ringkas. Dulu itu mereka biasa kalau tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik. Nah, berjalannya waktu dimasukkan sedikit kesyirikan. Orang jahiliyah kalau mereka itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik la syarika illa syarikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya. Ditambahi lafaz-lafaz yang kesyirikan, kecuali sekutu yang engkau miliki dan itu milikmu ya Allah. Loh. Orang sekutu tapi yang engkau miliki muter ya hari ini. Karena memang aslinya mereka tidak seperti itu, baru dimasukkan kesyirikan. Makanya mereka dulu siapa? Tuhannya ya Allah Pak, bukan patung-patung itu baru. Jangan jauh-jauh, ayahnya Rasul siapa namanya? Abdullah, hambanya Allah artinya, hamba Allah. Bukan secara kebetulan, memang seperti itu mereka. Apalagi garis keturunan Nabi, mereka termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah menyembah berhala, tidak menyembah patung, karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya saja Abdullah, lu bayangkan. Karena apa? Karena memang Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ketepaan itu para hadirin. Memang seperti itu mereka. Nah, seperti tadi mulai dimasukkan kesyirikan atas perantara Amr bin Luhai. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, apa tugasnya Nabi ketika sudah Nabi dakwah? Ya, Nabi ingin membersihkan kesyirikan yang dimasuki tadi, kembali ke agama Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga di zaman jahiliyah itu masih ada sisa-sisa agama Nabi Ismail, masih ada. Seperti mereka meyakini yang gaib, mereka orang jahiliyah meyakini hal-hal yang gaib, meyakini ya. Karena memang dari zaman Nabi Ismail ada perkara-perkara yang gaib itu. Nah, sama Nabi Muhammad yang sudah benar dibenarkan, karena itu memang agama Nabi Ismail. Yang salah diperbaiki, diganti oleh Rasulullah SAW. Ini kita ringkas ya, itu faktanya ya. Jadi ada orang yang pemahamannya berbahaya ini. Ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu sebenarnya ketika beliau berdakwah, kemudian beliau tidak mampu merubah kebiasaan tabiat orang Arab, maka kebiasaan mereka yang tidak bisa dirubah itu dikemas dalam agama Islam. Oh, ini bahaya Pak ya. Jadi seakan-akan Nabi itu tidak mampu, kemudian adat mereka dimasukkan dalam agama Islam dengan alasan ketika Nabi tidak mampu merubah kebiasaan mereka. Bukan seperti itu. Yang benar daripada keyakinan mereka itu agama dari Nabi Ismail, warisan sisa-sisa daripada keyakinan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu memang dari Nabi Ismail, ya memang nggak dirubah sama Nabi Muhammad SAW, karena sudah benar itu. Bukan karena Nabi tidak bisa merubah, kemudian dikemas dalam agama Islam. Bukan. Nah, ini bahaya. Ucapan seperti ini bisa menjadikan orang keluar daripada Islam, karena meragukan dengan kenabian Rasulullah SAW, kerasulan Rasul. Jadi bukan seperti itu faktanya. Makanya di negeri Arab itu masih ada kebaikan-kebaikan. Mau mungkin ada yang mengatakan, oh, Rasul itu ketika melihat negeri Arab yang menurut sesuai dalam syariat dibiarkan dan Rasul mengikuti itu. Bukan Nabi mengikuti itu, yaitu emang agama Nabi Ismail yang dibiarkan sama Nabi Muhammad. Karena itu sudah benar ya. Karena itu sudah benar, makanya diteruskan oleh Rasul SAW. Bukan Nabi tidak bisa merubah mereka kemudian dikemas, itu dijadikan agama Islam dengan alasan Nabi tidak bisa merubah kepercayaan, keyakinan mereka. Nah, ini berbahaya para hadirin ya. Jadi intinya semua Nabi mengajarkan sama tauhid kepada Allah. Adapun syariat lain, berbeda-beda antara Nabi satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi di negeri Arab, Nabi Muhammad SAW yang itu memang betul-betul daripada agama Nabi Ismail,
yang mereka yakini dan itu memang betul daripada agama Nabi Ismail, dibiarkan sama Nabi, tidak dirubah. Bukan Nabi tidak mampu, memang itu kebenarannya ya. Yang keliru, yang sesat, nah itu diperbaiki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita masuk pemahaman seperti itu ya. Jadi bukan Nabi tidak mampu ya, karena emang itu sudah benar, sisa-sisa daripada ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Masih banyak yang perlu kita perhatikan, tapi intinya bahwasanya apapun yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti mulia. Makanya kenapa Allah melahirkan Nabi dari negeri Arab? Karena negeri Arab pada waktu itu adalah negeri yang paling baik dibandingkan negara-negara yang lain. Tidak diutus seorang Nabi yang paling mulia kecuali harus di tempat yang paling mulia. Ternyata diutus di negeri Arab, berarti menunjukkan pada waktu itu negeri Arab negeri yang paling mulia. Kota Mekah kota yang paling mulia dibanding dengan kota-kota yang lainnya.